kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Diteguhkan dalam iman, confirming the faith. Opa, oma, om, tante, bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, saya mau mengucapkan selamat datang di ibadah dan perayaan anniversary GKD Tangerang yang ke-29. Sungguh luar biasa melihat jemaat bertumbuh, mempengaruhi, dan menyelamatkan banyak orang. Tuhan sungguh dimuliakan melihat hal ini, amin. Sekarang ini kami dan keluarga, nama saya Jelsan Lee, istri saya Wuryandani Kandal, dan anak saya Joseri Winonali, mau mencerita sedikit tentang jemaat Tangerang ini. Amin. 29 tahun yang lalu, sekawanan kecil dengan misi dan semangat besar datang ke kota ini. Musim silih berganti, kita berpindah tempat ibadah. Dari restoran Ayam Suharti, Palem Semi, hingga kini kita memiliki gedung sendiri. Penyertaan Tuhan nyata, banyak kenangan tepat terpatri di hati. 29 tahun, jemaat ini menjadi saksi kelahiran, kelulusan, pasangan yang mulai jadian, pernikahan demi pernikahan, hubungan-hubungan yang dipulihkan. Tak lupa saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan lebih duluan. Jiwa demi jiwa ditambahkan, banyak keluarga, ada sahabat, ada teman kerja, bahkan ada orang yang baru kita kenal. Mukjizat nyata di depan mata ketika firman menjadi pelita. Dekade ketiga menanti di depan kita. Setelah pulih dari mimpi buruk pandemi, pertajam visi dan misi, bangkit seperti tulang-tulang yang hidup kembali. Badai dan kemenangan akan datang silih berganti, tapi pertumbuhan iman tak boleh mati. Karena itu perkenanan yang sejati. Kuasa dan kasih-Nya tiada terganti. Mari kembalikan semua kemuliaan kepada Sang Ilahi. Sekarang anak saya juga membuat puisi buat hari ini. Silakan Joskoyo. Garnet, oh how you shine. The color of red, so bold, so fine. A symbol of strength, of love divine. Just like our church, through the test of time. At this stronghold of a home, we gather with hearts aligned to celebrate the journey, God's grace combined. Through 29 years of trials, triumphs, and joy so grand, His faithful hand has blessed this land. As we welcome this day with grateful hearts, we remember His love that never departs. Welcome, dear brothers and sisters, to this special hour as we celebrate our church's enduring power. Let us rejoice in fellowship and prayer, for God's blessings abound, His love is forever. Amin. Sekali lagi kami mau mengucapkan
Selamat datang di ibadah dan perayaan anniversary GKD Tangerang ke-29. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sangat mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan yang begitu besar kepada hidup kami. Atas kerajaan-Mu yang telah Kau sertai selama 29 tahun di Jemaat Tangerang. Kami memuji Engkau atas begitu banyak pimpinan kasih. Bahkan banyak hal yang kita melihat, mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup kami. Kita melihat banyak jiwa diselamatkan, banyak perkawinan diubahkan, bahkan anak-anak pun berubah. Karena kami tahu itu semua karena firman-Mu dan kerajaan-Mu. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami mau memuji Engkau. Dan pada saat ini, biar hari ini kita hanya mau bersyukur, kita hanya mau nama Engkau saja dimuliakan, tidak lebih daripada itu. Kita hanya ingin bersama-sama merayakan dengan sukacita, karena kami melihat pekerjaan yang luar biasa yang Kau sertai dalam hidup kami, dalam jemaat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, sertai ibadah ini dan perayaan ini. Biar kami bersukacita, memuliakan Kau bersama-Mu dalam jemaat. Terpujilah Engkau sekali lagi hanya kepada anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berserah, landaskan namanya kami berdoa. Amin. Shalom, brothers and sisters, bapak-bapak, ibu sekalian yang kita cintain. Hari ini ada sangat happy sekali kita bisa berdiri di sini. 29 tahun bukanlah hal yang pendek, tetapi inilah generasi pertama kita. Kita sangat bahagia sekali bisa berada di sini, dan juga ada teman-teman yang seperjuangan juga yang di sini. Kebetulan hari ini ada saudara kita Pak Harun, ada juga di sini. Ya, ini adalah perjuangan iman bersama-sama. Oleh karena itu, sebagai generasi pertama, kita mempersiapkan. Kita akan menyumbangkan satu lagu, Siapkan Ku Tuhan. Siapkan ku Tuhan. 1, 2, 3. Siapkan ku Tuhan, jadi baik Allah, suci kudus dan benar, penuh syukur, hidup menjadi baik Allah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, pemberi selamat, jiwa dan roh untuk manusia. Kaulah yang tahu kelemahanku, Kau bimbingku ke jalan-Mu. Engkaulah Tuhan, bimbinglah aku dalam cobaan, segarkanlah hatiku, sucikanlah dosa-dosaku, limpahkanlah Roh Kudus. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true.
I be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary for you. Amin. Bapak Ibu Saudari, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita tinggikan namanya. Karena dialah Raja segala raja. Dia yang layak dan patut dipuja. Mari sama-sama katakan, ku memuji namamu Tuhan. Memuji namamu, nama yang maha mulia, namamu yang harus disembah. Ku memuji namamu Tuhan, memuji namamu, nama yang maha mulia, namamu yang harus disembah. Ku tahu Tuhan hidup, ku tahu Tuhan hidup, batu karang kekal dan penebus dunia yang patut dipuja. Ku tahu Tuhan hidup, batu karang kekal dan penebus dunia yang patut dipuja. Mari sama-sama tinggikan namanya. Tinggikanlah namamu, nama yang maha mulia. Semua berlutut menyembahmu. Ku tahu Tuhan hidup, batu karang kekal dan penebus dunia yang patut dipuja. Ku tahu Tuhan hidup, batu karang kekal dan penebus dunia yang patut dipuja. Dia Raja segala raja. Mari kita puji Dia selama-lamanya. Raja segala raja, puji Dia selamanya. Puji Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ku tahu Tuhan hidup, ku tahu Tuhan hidup, batu karang kekal dan penebus dunia yang patut dipuja. Ku tahu Tuhan hidup, batu karang kekal dan penebus. Mari saudari katakan, ku tahu Tuhan hidup. Patut dipuja. Mari saudara katakan, ku tahu Tuhan hidup. Tuhan hidup, batu karang kekal dan penebus dunia yang patut dipuja. Tuhan hidup, batu karang kekal dan penebus dunia. Bersama-sama ku tahu Tuhan hidup. Tuhan hidup, batu karang kekal dan penebus dunia yang patut dipuja. Tuhan hidup, batu karang kekal
besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah Sebab Engkau meninggalkanku. Tak kuat di dalammu, karena firman-Mu ada di hidupku. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, terang perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kita tepuk tangan buat generasi 1 dan 2 tadi ya. Dan sekarang generasi yang muda-muda, lebih semangat lagi kita nyanyikan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut Sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah. Kau tak akan Tinggalkanku, ku tahu ku kuat di dalam dalamku. karena firman-Mu ada di hidupku. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Semuanya tepuk tangan di atas. Kasih-Mu nyata Tuhan. 29 tahun di dalam hidup kita Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Ku tahu ku kuat Di dalam karena firman-Mu. karena firman-Mu ada di hidupku. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Bersama-sama Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Amen. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Salam sejahtera, brothers sisters di dalam Kristus. Saya sangat bersyukur dan berbahagia karena tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-29 untuk GKD Tangerang. Sebuah perjalanan panjang penuh berkat dan pertumbuhan. Pada hari istimewa ini, kita tidak hanya akan merayakan perjalanan kita, Ya. tetapi juga akan disegarkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Kita sangat bersemangat. Hari kita menyambut saudara kita Pendeta Iwan Hendrawan yang akan berkhotbah untuk kita semua. Beliau ini sangat menyukai
senyuman ya, dan sangat suka tersenyum. Itu sebabnya kita memberi gelar The Smiling Pastor. Beliau bersama dengan Ibu Umi datang ke tempat ini untuk ikut bersama-sama bersuka cita dengan jemaat dalam rangka perayaan ini. Marilah kita sambut pembicara kita, Pendeta Iwan, yang akan bagian firman kepada kita di dalam perayaan ulang tahun yang ke-29 ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Udah selesai? Oh, udah. Kirain belum. Iya, saya mau ngomong apa ya? Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya tadi duduk di situ, saya merinding saya. Tahu nggak? Kalau orang merinding itu karena dua hal aja ya, dua sebab. Pertama itu karena roh halus, dan kedua karena Roh Kudus. Betul ya? Dan saya tadi duduk di situ, saya merinding karena saya merasa Roh Kudus bekerja buat jemaat Tangerang. Luar biasa, tepuk tangan loh. Waduh. Ya, saya lihat mulai dari generasi pertama tadi katanya, betul ya. Ya, Bro Amatli dan Pak Anang dan yang lain-lain tadi ya. Wah, generasi pertama terus dilanjutkan generasi kedua, ini sampai berapa generasi rencana? Ya, luar biasa. Jemaat ini sudah berusia 29 tahun ya. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun buat satu sama lain dong. Selamat ulang tahun ya. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berasa sangat terharu sekali. Ya, saya betul-betul saya merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Ya, saya sekali lagi saya berdua istri saya, kami berasa sangat sebuah privilege ya. Bisa diundang di acara ibadah pemberkatan atau perayaan, betul ya, perayaan ulang tahun gereja yang ke-29 oleh Pendeta Saad dan Ibu Joyce. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan buat pendeta kalian yang luar biasa ini. Ya, mereka adalah sahabat-sahabat kami ya yang kita berjuang bersama-sama ya. Meskipun kita berbeda tempat tapi kita memperjuangkan hal yang sama. Yaitu menceritakan tentang Tuhan ya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Saya tidak ingin membuang banyak waktu kita. Saya ingin kita langsung mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan, kita satu hati kita berdoa. Bapak yang terkasih, Tuhan terima kasih buat kasih Engkau, rahmat Engkau, penyertaan Engkau buat hidup kami. Kami sangat bersyukur bila mana hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kami tahu, kami sadar dan kami memahami bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman Engkau menjadi benih yang unggul, tertabur di tanah yang baik, yang adalah hati kami. Sehingga setiap kami bisa pulang dari tempat ini dengan hati yang penuh kebijaksanaan yang berasal dari Engkau. Pakai saya orang yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan ini untuk bisa menyampaikan maksud dan kehendak-Mu, agar jemaat-Mu beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan buat 29 tahun-tahun yang penuh dengan kemenangan dan sukacita. Kami percaya pekerjaan Kau belum selesai dengan kami. Masih banyak lagi tahun-tahun yang akan kami lewati. Dan biarlah nama Engkau saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Amin. Saya lupa buka ini. Ya. Oke. Ini udah 29 tahun ya. Jadi kalau ada orang bilang jangan macam-macam, saya sudah 30 tahun di jemaat GKD Tangerang. Berarti dia bohong. Karena gereja masih 29 kok udah 30, betul ya?
Iya, tapi sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, 29 tahun. Apa yang sudah bisa dilakukan oleh orang 29 tahun? Banyak ya, betul ya? Banyak. Saya ikut mission team di umur saya yang ke-19 tahun. 19 tahun saya ikut mission team ya, dan umur berapa ya saya ke Manado, lupa saya. Oh, umur 25 tahun saya mimpin gereja. Dan 27 tahun saya buka satu gereja baru di Bitung. Ya, kurang lebih saya hanya kasih gambaran apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang berumur 29 tahun. Banyak ya, betul nggak? Banyak hal yang bisa dilakukan. Hari ini kalau kita sudah berusia 29, saya sangat percaya pekerjaan Tuhan begitu luar biasa harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Sampai saya lihat ruangan ini penuh. Tadi saya bilang sama pendeta Sahat, wah ini udah harus booking 5 ruko ke samping kiri dan samping kanan ini. Ntar lagi udah gak muat. Ya, kalau mau buat sesi, bolehlah dibagi-bagi, betul ya. Jam 9 sampai jam 10.30 ada lagi, betul ya. Saya bilang itu bisa nanti jadi 4 sesi. Lama-lama pagi, siang, sore, malam kalian ibadah. Karena gereja terus bertumbuh, betul ya. Dan bangga sekali dengan semua pertumbuhan ya, dengan muda-mudi juga yang hari ini hadir di sini. Saya sangat percaya kalianlah penerus atau yang melanjuti generasi yang pertama nyanyi tadi, siapkanku Tuhan. Mereka menyiapkan, kalian menikmati. Wah, betul ya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya dikasih tema ini. Diteguhkan dalam iman. Confirm in the faith. Kalau bicara tentang iman, ini adalah sesuatu yang harus kita miliki sebelum Tuhan datang. Karena kalau Tuhan udah datang gak perlu iman lagi. Betul ya? Tuhan udah datang. Tapi sebelum Tuhan datang ini perlu. Jemaat Tangerang adalah gereja yang harus diteguhkan, dikuatkan dalam iman. Kenapa? Karena iman ini penting sekali. Kalau enggak, kita bisa begini, ikut-ikutan padam. Imanlah yang membuat orang bisa tetap nyala rohaninya. Imanlah yang membuat orang bisa setia dan berkarya di dalam Tuhan. Tanpa iman, padam. Betul ya? Tapi ayat ini mengatakan begini, di kitab Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi iman itu jangan sampai hilang. Pernah gak kita bilang gini, kecuri iman saya gara-gara dia. Pernah? Pernah ya? Wah, pencuri iman dia mah bro. Ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat iman kamu berasa dicuri, atau orang-orang tertentu yang kamu merasa dialah pencuri iman kamu. Saya katakan hati-hati, pencuri iman banyak. Ya, karena itu kitab Ibrani mengingatkan kita harus teguh berpegang pada iman kita sampai akhirnya. Karena kalau kita menyerah di tengah jalan, kita cuma mau merayakan ulang tahun GKDI Tangerang sampai 30 tahun aja. Masih banyak loh pekerjaan Tuhan yang masih belum selesai. Masih banyak, masih ada Citra. Masih ada apa lagi? Serang, Banten, Bitung. Bitung ada juga kan di sini? Bitung bukan cuma ada di Sumatera Utara. Bitung, Manado. Ya, masih banyak kota, masih banyak tempat. Jangan khawatir. Ya, kehabisan tempat dong. Enggak, masih banyak lahan yang kita bisa ceritakan tentang nama Tuhan. Betul? Yang penting kita harus berpegang teguh. Jangan sampai iman kita dicuri. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa iman perlu dijaga? Karena banyak yang mau mencuri iman. Benar loh, saya katakan banyak yang mau mencuri iman. Kenapa iman mau dicuri? Karena iman itu berharga. Gak ada sesuatu yang tidak berharga tapi mau dicuri orang, buat apa?
Tapi karena ini berharga, ini penting. Karena tanpa iman orang tidak mungkin setia di dalam Tuhan. Dan tanpa iman orang tidak mungkin mau berkarya untuk Tuhan. Karena itu ada yang mau mencuri iman. Yang pertama kita perlu tahu dulu, sebelum kita ngomong tentang diteguhkan oleh iman. Gimana caranya seseorang bisa punya iman? Ada yang tahu? Gimana caranya orang bisa bertumbuh di dalam iman? Gimana caranya? Ya, Rainer tadi. Wih, mendengarkan akan firman. Mendengar lagu bisa bro? Mendengarkan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata iman ini, orang beriman atau orang tercuri iman tergantung respon kita terhadap firman. Hari ini saya mau membahas tentang 4 hati. Ya, kita membahas kitab Matius dan saya lagi pikir waktu saya dikasih materi ini, maksudnya bukan materi, judul ya. Judul tema ini saya pikirkan apa yang cocok untuk saya bagikan untuk GKDI Tangerang supaya ini juga jadi wish saya buat kalian. Ya, karena saya mau kasih hadiah kalian jemaat kaya. Susah lah kalau kaya mau dikasih hadiah, gimana? Iya enggak? Mau dikasih apapun bingung saya sama pendeta Sahat. Karena di semua dia udah punya. Akhirnya saya pikir apa? Oh, saya mau kasih wish dari firman Tuhan. Saya lihat, oh kita lagi baca Matius, saya kupas Matius. Dan hari ini kita mau belajar 4 hati yang berhubungan dengan iman yang teguh. Ya, kita baca nih. Hati yang pertama dari Matius 13 ayat yang 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si pencuri firman, si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hati yang pertama adalah unresponsive heart. Hati yang tidak berespon. Ini akan menimbulkan apa? Iman yang tidak bertumbuh. Kenapa orang ini tidak mengerti? Ya karena tadi ya dia tidak mengerti. Tapi banyak gak orang tidak mengerti firman tapi akhirnya dapat mengerti? Banyak. Saya orangnya pertama tidak mengerti firman. Tapi waktu saya belajar Alkitab, saya diingatkan untuk bersatu setiap hari. Dan saya mencari tahu. Setiap ketemu pembimbing saya tanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, baca Alkitab itu seperti makan ya. Betul, baca Alkitab itu seperti makan. Jadi kalau ada yang tidak bisa kita kunyah, kita taruh mana? Pinggir piring. Betul nggak? Sama, saat teduh gitu. Kalau kamu tidak mengerti, taruh di samping. Untuk apa? Ditanya. Itu yang saya lakukan waktu saya Kristen muda. Setiap ketemu, kenapa Tuhan Yesus bilang, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tanya. Waktu itu mentor saya pendeta Donald ya. Dia yang mengajar saya Alkitab. Jadi saya tanya, bro ini kenapa Yesus ngomong gini bro? Bro kenapa begini, kenapa begitu? Setiap ketemu saya tanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, hati pertama yang membuat iman bisa dicuri adalah hati yang tidak punya respon yang benar. Gak berespon dengan benar. Kalau kamu tidak mengerti itu wajar. Tapi kalau kamu tidak peduli, itu yang tidak wajar. Jadi setelah tidak mengerti, ya harusnya ada kepedulian. Ini kenapa begini, saya gak paham. Ada gak orang makan, dia lapar, habis itu dia makan, baru 2 gigit, kegigit tulang. Apa yang terjadi? Marah dan tulang. Ya, kalau makan kegigit tulang, taruh di pinggir, tulang gak bisa dikunyah. Habis itu gimana? Karena kita lapar, kita lanjutin makan. Mana ada orang baru 2 suap, kegigit tulang, udahlah. Padahal kita lapar. Ini menunjukkan sebenarnya kita memang gak niat makan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, penting untuk kita punya respon yang benar terhadap firman Tuhan. Kalau enggak, kita jadi hati yang pertama ini. Kita lihat ya. Di kitab 1 Petrus
si jahat itu digambarkan seperti ini. Dia itu seperti apa? Kita baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Wow. Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu saya baca ini saya jadi mengerti betapa seramnya si jahat. Saya tanya sama orang, bro gambaran setan menurut kamu gimana? Ada yang bilang bro kalau setan itu matanya merah, itu orang mabok bro. Suaranya besar, itu orang Batak bro. Ya kan setan kan, orang kerasukan gitu suaranya berubah. Makanya orang bilang gitu, setan itu gimana? Suaranya besar, matanya merah, bertaring. Apalagi? Bertanduk. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu hantu yang ketinggalan zaman. Kalau kita tahu itu setan begitu, ya nggak ada yang mau jadi pengikut dia. Justru lihat, setan itu selalu menarik. Betul? Iya, dia menarik. Sesuatu yang kamu sukai. Itulah dia si jahat itu. Dikatakan Alkitab mencatat iblis itu seperti singa. Si jahat itu seperti singa, seperti serigala. Kita apa? Domba. Maunya terbalik ya. Kita singa, iblis domba. Wah, gampang sekali, betul nggak? Tapi ini terbalik loh. Iblis singa, kita domba. Kalau kita singa enak, kita makan. Tapi kalau kita domba, lihat, singa punya apa? Singa punya cakar. Cakarnya singa, dia bisa menggaruk besi sampai bertanda. Jadi kalau cuma untuk ngerobek perut kita, gak perlu pakai usaha, dia cuma gini. Dia cuma gini doang. Udah terburai isi perut. Bayangin itu yang singa lakukan. Singa itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dia itu buta warna. Makanya dia jago berburu di malam hari. Dan singa itu selalu bergerombol. Jadi dikatakan singa itu seperti iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi mencari orang yang dapat ditelannya. Pernah baca kisah Ayub? Tuhan bilang apa sama iblis? Dari mana engkau? Dari keliling-keliling. Nah itu kerja dia. Keliling ke Cikupa, Karawaci, Serang, Banten, Citra. Juga datang dia ke Citra. Jadi dia cari semua. Siapa yang dia cari? Ini yang dia cari. Ini yang dia cari. Yang suka menyendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, singa itu berburu bergerombol. Jadi kalau iblis aja keroyokan, ingat di Lukas 5. Yesus kenalan sama satu orang yang kerasukan. Habis itu dia tanya, siapa namaku? Namaku Legion karena kami banyak. Lihat, iblis itu kalau ngerasukin orang, gak main tunggal. Dia bagi-bagi orderan. Wah ini job nih, ada job nih, ada job nih. Dia panggil semua iblis-iblis lain. Iya, setan kredit, Andro jeruk purut, Anto terowongan Casablanca, semua masuk. Kuntilanak, genderuwo, suster ngesot, sebut-sebutin lah. Itu masuk loh, ngerasukin satu orang. Bayangin Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi kalau kita suka menyendiri, ya iblis aja kerja sama, masa kita kerja sendiri? Hari ini jangan suka sendirian. Kamu butuh persekutuan. Kalau enggak, waduh mangsa pertama ini. Iya, lihat ya. Singa, kenapa dia mengeliling-elingin? Karena dia cari
Dia nggak mau dong mengejar yang lagi rame-rame. Rusa rame-rame nggak mungkin dikejar sama singa. Jadi gimana caranya? Itu kalau singanya udah kelaparan banget nggak ada yang menyendiri baru dia kejar yang rame-rame. Tapi kalau banyak rusa lagi ngumpul, dia selidikin, dia keliling mana yang lagi menyendiri. Suka di pojok-pojok, di belakang, kalau duduk kebaktian. Nah itu yang singa lakukan. Dia lihat mana nih yang menyendiri nih, yang suka mojok-mojok ini. Bahaya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita penting punya rekan. 3 hal yang paling penting buat saya. Pertama roh Tuhan. Kedua firman Tuhan. Roh Tuhan kekuatan saya berjalan. Firman Tuhan petunjuk jalan. Umat Tuhan rekan sejalan. Tepuk tangan buat satu sama lain lah. Saya nggak bisa sendirian, nggak mana bisa saya sendirian. Saya butuh istri saya butuh pendeta Sahat, saya butuh sahabat-sahabat lama di sini. Ya, pasti kita juga butuh satu sama lain, betul nggak? Jangan suka sendirian Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, apa yang terjadi? Iblis akan mencari, dia cari siapa yang suka menyendiri, itu yang dimakan. Nggak mungkin yang lagi ngumpul-ngumpul itu. Karena iblis, singa juga tahu, rusa itu bertanduk, domba meskipun hewan yang bodoh, tapi kalau rame-rame juga serem. Makanya dia tahu, habis itu apa yang dia lakukan? Dia cari siapa yang sedang terluka. Ya, yang suka menyendiri, yang dikit-dikit terluka. Dikit-dikit terluka. Terluka kok dikit-dikit. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang gampang sakit hati itu mangsa empuknya iblis. Iya, sakit hati dia, ya, habis itu healing, alasannya healing, missing, habis itu ghosting. Hilang deh, keluar dari grup, itu terjadi. Ayo, kasihan ya. Ini yang gampang-gampang sakit hati. Habis itu apa? Akhirnya dia sadar mungkin ya, terus dia aktif sekali. Gak lama mungkin sakit hati lagi, pergi lagi. Saya nggak bicara tentang kita di sini ya, tapi kalau ada kamu ya nggak apa-apa lah. Iya, ini saya siapin tanpa saya kenal kamu loh. Jadi kalau ada nama yang sama atau cerita yang sama, maklum lah. Berarti roh Tuhan bekerja di jemaat ini. Nah, di samping yang terluka, dari mana iblis tahu ini terluka? Makanya dia datang, wah ini nggak ada yang menyendiri, pada ngumpul. Iblis akan, singa akan buat apa? Dia mengaum. Wow, lari loh semua kan. Nah yang pincang-pincang itu, yang terluka itu yang dikejar. Singa gak mungkin, wah gue mau kejar yang paling cepat larinya. Emang lomba lari? Ini enggak, ini mau makan dia. Dia gak mungkin kejar yang paling cepat lari, mau ngapain, kurang kerjaan singa. Iblis gak kurang kerjaan loh. Dia cari yang paling gampang. Siapa yang lagi sakit hati nih sama pembimbing? Siapa nih yang sama grupnya lagi bete? Saya yakin habis ini masuk ke grup WA lagi dia. Daripada gue dimakan singa, gue masuk lagi lah. Gitu dia. Itu yang terjadi. Siapa lagi yang akan dimangsa? Yang gampang merasa tua. Oh, saya salut sama generasi pertama, masih semangat luar biasa. Saya di gereja ini di jemaat udah 31 tahun. Ini jalan yang mau ke 32 lah berarti. Saya lihat, saya kalau ditanya masih sama dengan saya waktu pergi mission team hatinya. Yang beda apa? Bijaksananya. Bijaksananya mulai beda ya.
Tapi semangat saya mau klaim semangat saya masih sama. Saya mau menantang yang muda-muda juga di sini. Untuk GKDI Tangerang yang masih muda-muda. Pak Anang gak termaksud ya? Bro Aman enggak? Yang muda-muda. Ya, jangan yang tua, jangan merasa tua. Jangan bilang gini, saya ini udah 30 tahun di gereja Tangerang. Karena gereja masih 29, gak mungkin kamu 30 tahun. Ya, apalagi yang lemah. Yang lagi kondisi lagi lemah, tolong abis ini langsung kuatkan hati kamu. Kuatkan iman kamu. Itu berhubungan dengan apa? Dengan respon terhadap firman Tuhan. Saya berharap juga responi firman Tuhan hari ini. Ya, apa yang ditaburkan, ini bukan saya menaburkan. Firman yang sedang berbicara. Biarlah kita meresponi dengan benar setelah ini. Ya, yang malas, yang lamban bertumbuh. Kita udah tahu ya, ada beberapa hewan yang begitu lahir langsung ditendang sama ibunya. Iya, jerapah lahir ditendang sama ibunya. Kenapa? Karena benci. Anak gua kok kayak gini. Enggak gitu. Justru karena sayang. Dia pingin anaknya cepat berdiri, cepat mandiri. Kalau lama-lama pemangsa sudah mengantri di sana. Kalau kamu cuma asik tidur-tiduran aja. Nah, kalau yang tadi jangan cepat menua itu untuk generasi yang pertama. Ini untuk generasi yang ketiga. Ya, jangan lamban bertumbuh. Masih banyak yang kita harus kejar untuk GKDI Tangerang. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu kita bantu untuk mengenal Tuhan. Ada amin? Setelah ini mungkin respon kita apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Wah iya, saya mengerti, saya ingin merespon dengan benar. Tapi iblis datang lagi. Iblis tidak lagi menyuruh kita melakukan apa yang salah. Tapi kadang dia menyuruh kita, atau sering dia menyuruh kita menunda melakukan apa yang benar. Kita tahu ini benar, gak mungkin iblis bilang gini, jangan baca Alkitab. Gak mungkin. Tapi bacalah Alkitab, tapi nanti malam aja. Bacalah Alkitab, tapi besoklah. Hari ini selesaikan dulu pekerjaan kamu. Selesaikan dulu bisnis kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, hati-hati. Hati yang pertama adalah unresponsive. Tidak punya respon yang benar. Kita masuk hati yang kedua. Saya lanjutin Matius 13 ayat berikutnya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Hati yang pertama gak punya respon yang benar. Hati yang kedua, begitu dengar firman Tuhan, gembira dia. Wah, senang. Senang sekali. Tapi akarnya akar toge. Cuman 2 senti akarnya. Kalau toge butuh berapa orang untuk nyabutnya? Butuh berapa orang? 1 orang. Enggak. Toge itu butuh 2 jari. Kan 2 orang. 2 jari. Akarnya cuma 2-3 senti aja. Betul enggak? Yang kedua, hati seperti apa yang perlu kita waspadai? Impulsive heart. Hati yang yang didrive oleh feeling gitu loh. Gampang semangat, ntar lagi down. Semangat, ntar lagi down. Cuma gembira sesaat. Apakah kita punya hati seperti itu? Iya, dengar firman, wah semangat ya. Ingat pengkhotbahnya siapa, hari Minggu ya. Ingat khotbahnya apa, judulnya, poin-poinnya. Hari Senin judulnya ada lupa, judulnya lupa, cuman ingat siapa yang khotbah. Hari Kamis, saya ibadah gak ya waktu Minggu? Udah lupa deh. Bahaya. Kita baca Alkitab pun masih gak kita saat teduh meresapi firman Tuhan dan kita tergugah
melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang jenis yang kedua ini begini. Dia dengar firman gembira tapi tidak lanjutin dengan hal yang baik. Saya mengingat orang-orang Yahudi di kota Berea. Kisah Rasul 17 ayat 11 mengatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati. Lihat loh, gak ada yang maksa, gak ada yang gak terpaksa, gak dipaksa. Dia rela hati, dia dengar firman Tuhan. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Rasul 17 ayat 11. Cukup gak? Waktu dengar gembira, wow, enggak. Waktu dengar mereka gembira, habis itu yang ngajar pulang, selidiki lagi. Bagaimana iman bisa teguh? Tergantung respon kita dengan firman. Selidiki lagi, ada hubungan yang dibangun. Tema bulan ini adalah Learn from me, from Jesus. Belajar dari Yesus, bukan belajar tentang Yesus. Ini dua hal yang berbeda. Kalau belajar tentang Yesus cuma pengetahuan. Tapi kalau belajar dari Yesus, pengetahuan dan hati kita dibentuk. Makanya gambarannya adalah kuk. Betul nggak? Jalan bersama dia. Siapa yang jalan bersama dia dan akhirnya hatinya diubahkan? Simon dari Kirene. Dipaksa lo awalnya untuk pikul salib. Tapi waktu dia mikul salib dia di samping Yesus. Dia lihat Yesus. Dipukulin nggak ngelawan. Nggak ada kutukan keluar dari mulutnya. Kitab Roma mengatakan anaknya Simon dari Kirene jadi murid. Jadi sejarah mencatat Simon juga jadi murid. Itu hanya dalam perjalanan. 6 jam tergantung di kayu salib. Saksi-saksi salib. Pemimpin pasukan yang menyalibkan Yesus. Setelah 6 jam baru dia klaim apa? Sungguh orang ini adalah orang benar. Lihat. Ketika orang belajar dari Yesus, hatinya berubah. Kalau cuma belajar tentang Yesus, sekolah teologi ya, pikirannya yang berubah. Pengetahuan, oh ini bahasa Yunaninya begini. Yang berubah apanya? Ininya. Cuma pengetahuan yang berubah. Tuhan tidak ingin cuma sekedar diketahui, dia ingin dikenal. Jadi apa yang harus kita punya? Jangan cuma respon sesaat waktu dengar firman Tuhan. Itu impulsif namanya. Wah semangat, makanya banyak orang ikut KKR nangis loh. Haleluya. Itu hari Minggu. Hari Senin, haleluya. Udah lupa dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak hari ini ajaran agama Kristen yang mengajak orang, mengubah orang, jemaatnya, umatnya jadi impulsif. Semangat. Berurai air mata waktu kebaktian. Tapi pulang hatinya gak berubah. Hati-hati. Amin. Apa yang terjadi dengan orang ini? Ini berakar, akarnya kecil, akarnya sedikit, tidak dalam. Makanya waktu penganiayaan datang, dia murtad. Versi Lukas 8 dikatakan begini, yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kalau tadi dikatakan penindasan dan penganiayaan, versi Lukas merangkum itu menjadi sebuah pencobaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu waspada. Kenapa? Karena kita tidak hanya ingin mempunyai hati yang impulsif, hanya semangat di awal. Tapi kita harus melanjutkan, menggali supaya akarnya dalam, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saya mau cerita tentang satu pohon yang akarnya dalam. Akarnya begitu panjang. Pohon apa yang akarnya panjang? Pohon beringin.
Tapi sayangnya pohon beringin tidak ada buahnya. Yang banyak hantunya. Saya mau kasih tahu kiasan pohon yang akarnya panjang. Tapi buahnya banyak. Pohon apa? Pohon kurma. Apa yang terjadi dengan pohon kurma? Pohon kurma hidupnya di padang gurun penuh cobaan. Ini cocok sekali dengan apa yang Yesus maksud di sini. Pohon kurma itu tinggalnya di padang gurun, gersang, airnya minim, tapi kenapa bisa tumbuh? Bukan cuma tumbuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, pohon kurma bisa setinggi 25 sampai 30 meter. Dan bukan cuma tinggi, dia berbuah banyak dan manis rasanya. Saya rasa ini bisa jadi kiasan yang cocok buat kita. Apa yang terjadi dengan petani pohon kurma tradisional di sana? Karena mereka tahu ini pohon kurma tinggal di padang gurun, bahaya padang gurun itu banyak, angin lah segala macam ya, kering. Jadi apa yang dilakukan? Supaya benih yang ditanam bisa tumbuh, mereka gali cukup dalam, taruh benih itu, ditimpa dengan batu. Wow, benih itu kasihan loh. Udah dikubur dalam-dalam, ditimpa lagi dengan batu. Ini buat apa? Untuk menyiksa benih itu. Lihat tujuannya. Pencobaan selalu datang, itu tujuannya baik. Ujian datang buat kita itu baik sebenarnya. Betul ya? Coba waktu kita sekolah, kalau dibilang, Bapak guru bilang hari ini gak jadi ujian ya, siapa yang paling gembira? Yang gak belajar. Coba yang belajar, gak jadi. Saya udah baca sampai maghrib. Sampai subuh loh. Udah baca nih, menghafal. Kesel dia sama gurunya. Tapi kalau gak jadi ujian, yang seneng siapa? Yang gak belajar, yes gak jadi ujian. Kita adalah murid-murid yang selalu belajar, betul gak? Suka dong akan ujian. Makanya kurma itu, iya. Waktu dibilang suka ujian, ngelirik, siapa yang suka? Bapak Ibu Saudara-saudari, kurma itu digali, ditaruh benihnya, ditimpa dengan batu. Buat apa? Karena petani tahu, kalau enggak ditimpa dengan batu, dia akan tumbuh ke atas dengan cepat, akarnya belum panjang. Waktu tumbuh, kena angin badai, pasir, mati. Jadi apa yang dilakukan? Ditimpa batu supaya akarnya enggak ke atas. Akarnya kemana? Ke bawah dia. Supaya berakar dia ke bawah. Akarnya dalam, cari air. Setelah akarnya kuat, baru dia tumbuh, dia terjang batu itu. Dia tumbuh tinggi. 25 meter ke atas. Akarnya berapa? 25 meter panjang akarnya, 25 meter batangnya. Bayangin, kalau nggak dikasih batu, nggak bisa. Kadang-kadang batu ini penting. Ya, makanya pelaut hebat tidak pernah lahir dari laut yang tenang, Bapak Ibu. Nggak pernah ada pelaut hebat itu lahirnya lautnya tenang aja. Tapi dia pakar. Biasanya pelaut yang hebat itu dari mana dihasilkan? Wah, dia udah ngelewatin badai ini, badai itu, angin sakal, angin topan, tornado, Fernando, dan Dododo yang lain. Armando. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah dia ngelewatin angin itu baru dia disebut pelaut yang hebat. Betul gak? Yuk mari kita berada sister jemaat Tangerang. Waktu dapat ujian, jadikan ini kesempatan untuk menunjukkan saya sudah belajar. Dan saya akan terus belajar. Saya akan ngelewatin badai ini, badai ini, badai ini. Sampai saya jadi pelaut yang hebat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, belajar dari pohon korma tadi, dia dikasih batu, dia tidak mengeluh. Justru dia terus cari akar. Hari ini mungkin kesempatan untuk kita berakarnya dalam. Tidak akar dangkal. Dengan cobaan, dengan ujian yang kita terima. Hati yang ketiga.
Kita belajar ya, hati yang pertama unresponsive, yang kedua impulsif. Kita waspada dengan dua hati ini. Hati yang ketiga adalah hati yang unproduktif. Apa yang terjadi? Saya lanjutin ayat selanjutnya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Wow. Yang tadi gak sempat tumbuh, tidak bertumbuh sama sekali. Datang si jahat, ambil, gak tumbuh. Hati yang berikutnya, dia sempat tumbuh tapi berakarnya kecil banget. Seperti toge. Iblis pun nyabutnya gak perlu usaha. Jenis begini mah banyak. Yang ketiga dikatakan dia mendengar firman. Kalau versi Lukasnya lebih dapat kita lihat. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Nah ini bahaya loh. Jadi kalau kita yang udah bertumbuh jangan berhenti. Karena ini jenis yang bertumbuh dalam pertumbuhan selanjutnya. Dia sempat fase bertumbuh loh. Waktu saya baca, Yesus mengutus 12 rasul. Dan dia memberikan roh-roh yang hebat. Untuk apa? Mengusir setan-setan. Menyembuhkan segala penyakit. Roh-roh yang hebat. Habis itu 12 rasul ini pulang dan kasih laporan. Akan pekerjaan Tuhan yang terjadi melalui hidup mereka. Di situ ada siapa? Di situ ada Yudas. Jadi Yudas pernah sharing good news, brother sister. Yudas pernah sharing good news loh. Wah, luar biasa pekerjaan Tuhan yang terjadi. Saya menyembuhkan banyak orang. Waktu saya mengerti ini, wow, saya perlu waspada. Mungkin saya bukan hati yang pertama. Saya respon dengan firman. Mungkin saya bukan yang kedua, saya juga berasa punya akar. Tapi mungkin saya yang ketiga. Dalam masa pertumbuhan selanjutnya, saya tidak berbuah lagi. Artinya apa? Mungkin kita dia masih tumbuh, tapi udah gak ada buah, kejepit dia. Coba lihat, buah roh, masih gak ada karakter-karakter yang berubah dalam hidup kita. Kalau enggak mungkin kita jenis ini. Apa yang terjadi? Apa yang menghimpit dia? Pertama kekhawatiran. Kedua kekayaan. Ketiga kenikmatan hidup. Khawatir. Bagaimana caranya ya bro? Supaya saya tidak khawatir. Ada orang tanya saya begitu. Ada rumusnya. Rumusnya begini. Kenapa saya khawatir? Kenapa Anda khawatir? Kenapa kita khawatir? Karena masalahnya besar. Tuhannya kecil. Jadi gimana caranya supaya tidak khawatir? Pernah belajar matematika pasti ya. Kalau tanda lebih besar gimana? Masalah lebih besar dari Tuhan. Jadi gimana caranya supaya tidak khawatir? Tanda ini dibalik. Masalah kecil. Tuhan yang lebih besar. Kenapa orang worry? Karena kurang worship. Karena worry tambah worship sama dengan 100% harusnya. Bukan worry ya, worry. Worry tambah worship sama dengan 100%. Kenapa saya worry? Berarti kalau saya worry 100%, worshipnya berarti 0. Saya gak nyembah Tuhan. Gak ada Tuhan dalam hidup saya. Jadi gimana caranya supaya supaya worry ini kurang? Oke, saya mau tambahin worshipnya 30%, berarti worry-nya berapa? 70. Jadi gimana caranya supaya worry jadi 20? Worshipnya jadi 80, tambahin. Karena waktu kita worship, kita melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Semakin banyak kita terhubung dengan Tuhan, semakin kecil masalah kita.
Itu simple sebenarnya untuk bisa mengatasi kekhawatiran. Apalagi yang bisa menghimpit kita, kekayaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kaya dosa enggak? Hah? Kaya dosa enggak? Janganlah bilang dosa, nanti saya dimarahin pendeta Sahat. Kaya itu tidak dosa. Kaya bisa jadi dosa enggak? Dilihat dari mana? Dari 3 hal. Yang pertama, dari mana kita mendapatkannya? Kekayaan dilihat dari bagaimana cara kita mendapatkannya, halal atau haram. Yang kedua, bagaimana cara kita menggunakannya? Mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Kita punya uang, permuliakan Tuhan. Betul nggak? Waktu kita dapat salary, waktu kita dapat proyek, kita ingat Tuhan nggak? Kita memuliakan Tuhan nggak? Yang ketiga, bagaimana pengaruhnya kepada kita? Kita jadi tinggi hati atau tetap rendah hati? Ada orang dulu yang nggak punya duit, ya Allah, kalau lewat punya duit, wah. Jangan, kita harus jadi pribadi yang sama. Belajar dari Yesus, learn from Jesus. Yesus sederhana, dia lahir di kandang domba, dia hidup sebagai tukang kayu, dia mati dianggap tukang taman. Ya kan, dia bangkit kan tukang taman dia, tukang kebun. Betul nggak? Lahir di palungan, hidupnya jadi tukang kayu, dia bangkit, waktu dia mati dia bangkit, dikira tukang taman. Sederhana hidupnya. Low profile. Mari kita jadi seperti Yesus, kita belajar dari Yesus. Apalagi kenikmatan hidup, bro, bukankah hidup ini harus dinikmati? Betul, hidup ini harus dinikmati. Tapi hidup itu, kita hidup di dunia, tapi jangan duniawi, itu maksudnya. Jangan biarkan nilai-nilai dunia ini yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai dunia ini. Amin. Itu bedanya orang tenggelam sama menyelam. Karena orang tenggelam, yang mendrive dia adalah arus. Tapi kalau orang menyelam, dialah yang mengemudi. Dia yang drive, mau kemana dia. Hari ini bagaimana dengan hidup kita? Jangan biarkan 3 ini menguasai kita. Saya mau tutup dengan hati yang keempat. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Perseverative heart. Hati yang tekun akan menghasilkan iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan di sini dia menghasilkan buah, buahnya itu bukan otomatis ya, enggak. Buahnya itu dihasilkan dari ketekunan. Jadi kalau kita mau berbuah, marilah kita tekun. Hari ini kita belajar tentang 4 hati Bapak Ibu Saudara-saudari. 4 hati. Coba lihat, dari 4 hati ini, yang mana hati kita? Saya mau kita mengambil waktu nanti, coba pikirkan, yang mana hati kita? Apakah kita punya hati yang unresponsive, unproductive, impulsif? Atau kita punya hati yang mau bertekun? Buah tidak datang dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita ingin punya iman yang teguh, diteguhkan dalam iman kita, mari kita tinggal dalam ketekunan. Saya mau mengakhiri dengan memberikan wish buat Gereja Tangerang. Ini wish saya dari khotbah saya hari ini ya. Saya ingin, bayangin ya, pohon kurma ini bisa aja berasal dari hati yang seperti ini ya. Hati yang bahkan hati yang unresponsif pun bisa jadi pohon kurma. Ini wish saya buat kita. Saya mau kita jadi jemaat Tangerang itu menjadi jemaat yang berakal dalam, bertumbuh tinggi, dan berbuah banyak. Saya mau ulangin ya, diikutin dong. Jemaat Tangerang menjadi
Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Tangerang yang ke-29. Lebih meriah lagi dong. Kita tutup dalam doa. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa untuk mempunyai iman, itu tergantung respon kami dengan firman. Karena iman bertumbuh dari hasil pendengaran akan firman-Mu. Bukan firman yang kami dengar di gereja Tuhan, tapi firman yang kami dengar setiap hari dalam hubungan kami dengan Engkau. Biarlah gereja Tangerang meresponi dengan baik Tuhan. Supaya pada akhirnya ketika mereka meresponi dengan baik, ketika tantangan datang pun mereka bisa menggali lebih dalam. Sehingga akarnya bisa dalam dan mereka bisa bertumbuh dengan tinggi dan bisa berbuah begitu banyak. Kita belajar dari pohon kurma Tuhan. Sekalipun ditimpa batu, tidak menghalangi dia untuk tumbuh. Tapi justru itu kesempatan. Pohon kurma berakar begitu dalam karena ditimpa oleh batu. Dan pada akhirnya pohon kurma bisa tumbuh. Tidak bercabang-cabang, hanya satu cabang mengarah ke atas, yaitu kepada Engkau. Demikianlah hati kami. Kami tidak ingin bercabang-cabang hati kami Tuhan. Tetap kepadamu. Dan pohon kurma juga berbuah banyak. Bisa sampai 150 kilo dalam panennya. Demikian juga kami. Kami ingin berbuah banyak. Dan rasanya manis buat Engkau. Terima kasih Bapak yang terkasih. Biarlah wish saya untuk gereja Tangerang. Jadi gereja yang berakar dalam. Bertumbuh tinggi dan berbuah banyak menjadi kenyataan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Amin. Shalom, kemuliaan buat Tuhan. Thank you, Om Iwan. Selamat pagi, shalom brother sister semuanya. Perkenalkan, nama saya Aaron. Ini pacar saya Kenny, buat yang belum tahu. Hari ini saya akan memimpin komuni kita pagi hari ini. Tapi sebelum saya pimpin, Kenny akan sharing sedikit tentang perjalanan salib dia. Dan bagaimana ia bisa punya hati yang teguh, ya, seperti pohon kurma tadi ya. Silakan Kenny. Oh sorry, saya akan bacakan dulu ya. Skip. Saya akan bacakan satu ayat landasan yang dipakai oleh Kenny ya. Dari Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Brother sister, mari kita sambut Kenny Gracia. Selamat pagi jemaat Tangerang yang terkasih. Senang dan merasa terhormat sekali bisa berdiri di sini untuk pertama kalinya berkesempatan untuk sharing arti salib dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Kenny Gracia, biasa dipanggil Kenny, saya dari Ministry Single Tangerang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, saya punya adik namanya Kevin. Kami berdua anak dari Om Kengli dan Tante Jenny. Bapak dan Ibu Pendeta yang juga pernah memimpin Tangerang selama kurang lebih 3 tahun. Bercerita tentang keluarga, saya bisa dibilang lahir dari keluarga yang cemara banget gitu ya. Itu salah satu hal yang sangat saya syukuri dalam hidup saya. Dan dengan latar belakang orang tua saya sebagai full time pendeta, pelayan Tuhan, tentu saja dari kecil saya sudah diajarkan caranya berdoa. Terus juga sekolah minggu setiap minggu ya, sampai saya gak sempat nonton kartun kesukaan saya. Bahkan saya jadi anggota mission team termuda di tahun 98. Umur 1 tahun udah pergi ke Papua saya.
Dan pada akhirnya tahun 2001 kami sekeluarga diminta untuk berministri di Tangerang. Dan pada saat inilah cerita kami sekeluarga bersama GKDI Tangerang dimulai. Ibadah di Palem Semi adalah sebuah core memory yang sangat menyenangkan untuk saya. Mulai dari sinilah saya tumbuh besar mengenal banyak opa oma, om tante, teman-teman yang ada di sini. Dan saya sangat bersyukur sampai hari ini. Saya masih bisa melihat muka-muka yang familiar waktu saya kecil sampai saya besar saat ini. Jadi ya bisa dibilang saya tumbuh dan besar itu isinya tentang Tuhan, tentang kekristenan, brother sister, fellowship gitu ya. Tapi tumbuh besar sebagai seorang anak pendeta, apakah menjamin kehidupan murid saya bagus? Mantep, selalu semangat? Tidak ya. Justru anak pendeta punya beban tersendiri. Kilas balik sedikit, tahun 2009 papa mama saya diminta untuk bermisi ke Bangka Belitung. Jadi pindahlah kami sekeluarga. Dan di saat teens inilah tahun 2011 itu saya umur 14 tahun, saya belajar Alkitab. Dan saya dibaptis 2012 di tanggal yang bagus banget, 22 bulan 2 2012, dengan harapan hidup kekristenan saya mah bagus gitu ya. Padahal itu ya naif saja. Dan setelah saya gali kembali, saya mau dibaptis di usia semuda itu karena saya ingin menyenangkan manusia, yaitu papa dan mama. Iman saya hanya sekedar menyenangkan manusia. Belum tumbuh iman saya dalam Tuhan. Dan tentu saja tidak mudah menjalani kehidupan murid di usia yang labil saat itu. 2015 saya lulus SMA, saya ke Tangerang lagi untuk berkuliah. Dan di saat inilah saya menyadari kalau iman saya bukan dalam Tuhan. Justru ada di manusia. Saat ini saya sadar. Saya jauh dari orang tua, ya kehidupan murid saya terguncang sekali. Karena saya tidak dipantau oleh mereka, saya bebas. Saya mulai nih sesekali bolos pertemuan ibadah. Waduh, sekali, 2 kali, aduh nyaman gitu ya. Keterusan akhirnya. Dan dari bolos pertemuan ibadah, saya mulai sengaja datang terlambat ke gereja. Bahkan saya nggak datang, kalau saya males, saya kabur-kaburan. Dan kalau ditanya pembimbing saya, kenapa kamu nggak datang? Saya jawabannya, sorry, aku gak enak badan, padahal gak enak rohani. Saya busuk sekali, karena walaupun saya gak datang ke pertemuan ibadah, saya tetap gak mau dianggap followaway. Dengan titel anak pendeta, saya gak sadar bahwa membawa beban yang berat di pundak saya. Apalagi dari kecil saya sering dibilang, Kenny kan anak pendeta, ya jauh dari orang tua mah aman lah. Kenny kan anak pendeta, pasti semangat terus. Bahkan sering sekali saya dengar, wah ini Kenny pas besar pasti jadi penerusnya papa mama nih. Waduh kan beban ya. Gitu. Dipandang orang harus baik, harus perfect, harus gak berbuat dosa. Padahal ya saya juga cuma manusia biasa. Titel anak pendeta gak membuat saya jadi orang yang gak berdosa, pun membuat saya otomatis masuk surga. Secara gak sadar semua ekspektasi dan pandangan orang ke saya membuat saya jadi orang yang menghindar kalau saya berbuat salah. Lebih baik saya gak usah terlihat secara fisik sekalian daripada saya harus terlihat cacat rohani. Di kehidupan murid saya yang suam-suam kuku ini terjadi cukup lama. 2016 sampai 2022. 6 tahun ini saya kosong sekali. Hidup kekristenan saya, hidup segan, mati tak mau. Masih gereja kok, saya masih doa, saya masih juga baca Alkitab. Tapi connect gak sama Tuhan? Enggak. Dan saat itu saya masih punya mindset, anak pendeta kok follow away.
pikiran-pikiran itu benar-benar mengganggu saya. Sampai akhirnya pada suatu waktu saya merasa sangat kosong, tapi saya nggak tahu karena apa. Saya merasa ada sebuah kerinduan yang hampa. Dan saya yakin Tuhanlah yang saya rindukan. Akhirnya saya buka kembali Alkitab saya putar lagu-lagu rohani. Waktu itu saya buka GKDE Worship Kau Ubahkan. Dan saya merenung, saya tanya sama diri saya sendiri. Kenny, mau sampai kapan kamu jauh? Tuhan nungguin loh. Puji Tuhan, Roh Kudus masih bekerja dalam hati saya yang sudah keras saat itu. Saat itu saya menangis, saya sangat merasa bersalah karena sudah terlalu lama jauh dari dia. Padahal dia gak pernah jauh, dia tidak pernah meninggalkan saya. Ayat yang tadi dibacakan oleh Aaron, Yesaya 59 ayat 1-2 adalah ayat yang menguatkan saya untuk segera bertobat. Saya mau hancurkan segala pemisah yang menjauhkan saya dari Tuhan. Saya mau diselamatkan. Saya mau memulai peneguhan iman saya secara pribadi, bukan dari dan untuk orang lain. Saya bersyukur pertobatan saya yang secara serius ini, akhirnya serius ya, menumbuhkan iman saya dalam Tuhan. Walaupun tumbuh secara perlahan, tapi setidaknya itu tumbuh karena cinta saya akan Tuhan, bukan lagi karena manusia. Saya bersyukur sudah berproses di dalam Tuhan. Bahkan dalam proses ini saya bisa punya pacar, ya. Sudah steady. Dan hubungan saya dipimpin di dalam Tuhan. Semua ini karena kerja tangan Tuhan yang selalu berhasil membuat saya kembali dan diteguhkan di dalamnya. Untuk saya, salib Tuhan adalah proses dan peneguhan di dalamnya. Segala cerita dan proses yang saya lewati haruslah terjadi. Sehingga pada akhirnya saya sendiri yang menemukan Tuhan dan saya diteguhkan di dalamnya. Saya mau mengajak Opa Oma, Om Tante, Brother Sister semua yang ada di sini untuk kita bisa terus mengingat salibnya sebagai penebusan dosa yang tidak ternilai harganya. Mari kita ambil serius kematian Tuhan dan jangan sia-siakan segala proses yang sudah dijalani. Karena pada akhirnya itu semua akan terbayarkan. It's all worth it. Saya mewakili keluarga, Pak Kingli, Bu Jenny dan Kevin mengucapkan Happy Anniversary my beloved GKDI Tangerang. To God be the glory. Terima kasih Kenny, pacar sayang. Saya yakin ya brother sister pasti banyak dari kita yang pasti pernah merasa, aduh gue gak layak, aduh apa sih gue penuh dosa gitu. Tapi dari khotbah tadi, dari kesaksian Kenny, kita belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dan kita diingatkan kembali kalau pengorbanan Yesus di kayu salib itu justru untuk menghapuskan dosa kita. Oke, brother sister, saya akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati dan diri kita. Bagi yang belum dapat boleh silakan mengangkat tangan dan nanti dari tim asyar akan dibantu ya. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam semangat perayaan ulang tahun gereja kami yang ke-29 ini, kami datang dengan penuh syukur atas penyertaan-Mu selama hampir 3 dekade Tuhan. Setiap kali kami mengenang pengorbanan-Mu melalui perjamuan kudus, kami diingatkan akan arti salib bagi kami dan panggilan kami sebagai jemaat-Mu, yaitu untuk menjadi terang dan berkat bagi dunia Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan terus memimpin kami di tahun-tahun berikutnya Tuhan. Tuhan, sesaat lagi kami juga akan menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami memberikan dengan hati yang penuh syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, dan ajarkan kami untuk terus setia dan bijaksana Tuhan dalam mengelola berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu yang tiada henti Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekalipun badai datang, silih berganti, halangi langkahku yang kan ku tempuh, tapi mataku selalu tertuju padamu. Yesus, Engkau Juru selamatku. Sekalipun batin ini menjadi lemah dan jiwaku berteriak memendam lelah, ku tahu Engkau Yesus menopangku selalu. Ku kan tetap menantimu Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber penghiburan, damai sejahtera yang sempurna. Tak tergoncangkan hatiku, bertahan dalam kasih-Mu. Kau hadir di setiap langkah,
di dalam hidupku. Kau hadir di setiap langkah di dalam hidupku. Salam Om Tante, kakak-kakak dan teman-teman semua. Happy Sunday dan happy anniversary untuk kita semua. Karena hari ini spesial, aku Ben dan aku Chasya akan membawakan GKDI Sunday News. Om Tante, kakak-kakak dan teman-teman semua, persembahan dapat dilakukan melalui kantong yang sudah disediakan atau melalui QR yang tertera di layar dan depan kursi. Persepuluhan dapat diberikan melalui rekening yang tertera di layar. Berikut adalah jadwal ibadah kita minggu depan. Jangan sampai lupa ya, datang lebih awal supaya kita bisa fellowship sebelum ibadah dimulai. Selanjutnya bakal ada acara seru loh, namanya Hello Teens Masquerade Party. Acaranya tanggal 19 sampai 20 Oktober. Jadi siap-siap pakai kostum dan datang ya. Seru banget loh. Terus ada kabar baik nih. Ivan dan Wika dari Teens Ministry akan dibaptis minggu depan hari Minggu 20 Oktober. Yuk kita datang dan support mereka. Doain juga supaya kita bisa cepet nyusul ya. Lalu untuk kakak-kakak singles ada retreat khusus loh dengan tema Glory of God. Acaranya tanggal 26 sampai 27 Oktober. Wah, pasti seru banget. Terakhir kita punya acara recital dari School of Music and Art. Acaranya tanggal 2 November, hari Sabtu. Kita bakal ada drama yang seru. Jadi Om Tante dan kakak-kakak jangan lupa nonton kita ya. Pokoknya wajib datang, ada kita loh. Sekian GKDI Sunday News hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Piwa Ministry. Merit Ministry. Single Ministry. Campus Ministry. Teens Ministry. Kids Kingdom Ministry. Saudara-saudari, mari kita berikan tepuk tangan untuk semua perwakilan ministry di GKDI Tangerang. Saudara-saudari, selesai sudah rangkaian ibadah kita hari ini. Namun kita akan lanjutkan kepada acara rangkaian perayaan ulang tahun GKDI Tangerang yang ke-29. Kita berikan tepuk tangan.
Dengan itu, saudara-saudari, kita akan ada prosesi pemotongan kue ulang tahun. Dan saya ingin memanggil pemimpin jemaat kita, Bapak Pendeta Sahat Huta Galung dan Ibu Joyce Pangau naik ke atas panggung. Serta juga Bapak Pendeta Iwan dan Ibu Pendeta Umi untuk juga ikut naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pemimpin jemaat di sini. Dan sebelum kita memasuki prosesi potong kue yang akan juga dibagi-bagikan kepada semua ministry hari ini, mungkin seperti ulang tahun ya, kita biasanya mendengar wish Bapak Ibu ya. Tapi mungkin hari ini yang kita bisa dengarkan adalah mungkin visi dan misi dari Bapak Pendeta Sahat untuk gereja kita sampai tahun-tahun berikutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan happy anniversary untuk jemaat Tangerang. Dan juga saya mau appreciate orang-orang yang telah bekerja di belakang layar. Ya, Ketua Panitia Jersan dan Wuri dan timnya yang luar biasa. Pemusik, penyanyi, usher, orang-orang di belakang media ya, itu luar biasa banget. Thank you untuk semuanya. Dan juga jemaat Tangerang yang dari awal kita bersama-sama berjuang, bertekun, dan melewati begitu banyak tantangan. Dan bagaimana Tuhan terus menumbuhkan jemaat, dan kami sangat bersyukur akan hati kita semua di sini yang terus berjuang di dalam iman. Dan juga pendeta Iwan dan istri Umi yang mendukung kita dengan khotbah yang luar biasa. Thank you so much. Sebelum saya sharing visi misi, ya tadi saya sangat terinspirasi dengan apa yang dibagikan oleh Pendeta Iwan ya. Kalau kita sering nonton podcast atau show yang lain-lain, orang suka bilang kalau yang dalam mereka bilang daging nih ceritanya nih ya. Jadi khotbah hari ini daging semua, amin. Ini nggak ada tetelan, oke? Ini daging semua dan dagingnya Wagyu 14, amin. Ini luar biasa sekali ya. Tetapi ini menyangkut keseluruhan, mulai dari sekolah minggu sampai orang-orang yang sudah lama di dalam jemaat. Satu aja yang saya mau comot buat diri saya, ya tentang 3 hal tadi yang membuat seseorang Kristen tidak berbuah, yaitu karena kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ketika orang berjalan di dalam perjalanan hidup, ya, kita menjadi dari seorang yang beriman menjadi seorang yang realistis. Kita mulai menilai iman kita berdasarkan kejadian-kejadian dan kenyataan-kenyataan hidup. Tapi apa yang di-share oleh Pendeta Iwan hari ini bukan karena dia tahu teorinya, tapi karena beliau menjalani itu. Saya lihat perjalanan hidup dia itu memberikan kepada saya satu keyakinan. Kalau kita udah berjalan di dalam iman, mari kita bertekun di dalam iman. Karena cara iblis menipu kita ini memang sangat luar biasa ya. Dia menipu kita dengan begitu cantik ya. Dia main cantik, dia nggak main seperti yang membuat orang jadi ketakutan ya. Malah semakin nikmat. Ya lewat itu, kekayaan dan kenikmatan hidup. Satu hal tadi dikatakan, jangan menjadi orang yang tenggelam, jadilah seorang penyelam. Ya sekali lagi kita berterima kasih dulu untuk sharing yang dibagikan untuk kita semua. Dan untuk jemaat yang ke-29, gereja ini tidak dibangun oleh satu orang, tapi dibangun oleh banyak orang karena Tuhan memulai dan Tuhan juga yang akan menumbuhkan. Bahkan ada beberapa orang di sini yang sudah lama sekali ya berjuang bersama-sama membangun jemaat Tangerang, bahkan dari belum ada menjadi ada. Saya nggak bisa menyebutkan nama kita satu demi satu. Saya sangat bersyukur baik di lantai 4, baik di lantai 3 dan juga di lantai 1 itu semua full. Ya ini semua sangat-sangat penuh. Tadi saya ke bawah ke lantai 3 dan ke lantai 4 ini semuanya full, ada begitu banyak orang. Dan saya melihat inilah satu kebaikan Tuhan kepada kita semua. Salah satu hal yang membuat saya percaya, seperti yang dikhotbahkan juga tadi, kita masih belum selesai. Masih banyak PR yang ada di depan mata kita. Tangerang hari ini berubah dari tempat yang orang bilang, terutama di daerah Serpong, tempat jin buang anak, menjadi sebuah contoh kota modern yang ditiru oleh IKN hari ini. Artinya apa? Artinya
Tangerang akan terus melakukan perbaikan branding dan rebranding. Ke depan gereja kita akan menjadi sebuah gereja dalam ulang tahun Perak. Visi gereja kita, GKDI Tangerang 2030. Kita akan merayakan GKDI Tangerang Perak. Dengan pada waktu perayaan ke-30 tahun, kita akan melihat, pada tahun ke-30, kita akan melihat ada 1.000 murid Yesus yang akan menjadikan semua bangsa, wilayah-wilayah yang ada di sekitar Tangerang menjadi murid-murid. Jadi pastikan kita beriman dalam ketekunan, amin. Supaya nanti perayaan yang tahun 2030 kita bisa melihat impian ini betul-betul terjadi. Dan apa misi kita? Kita ingin untuk mencapai itu, kita ingin membangun gereja keluarga. Gereja keluarga adalah gereja yang berfungsi sebagai keluarga. Tetapi juga kita mau memastikan keluarga-keluarga kita bisa berfungsi juga sebagai gereja. Karena itulah rencana Tuhan. Tuhan sangat ingin gereja dia function as a family of God. Saya rasa itu yang saya mau share sebagai visi dan misi kita. Dan sekali lagi terima kasih untuk saudara kita, Pendeta Iwan dan juga Ibu Umi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk visi dan misi GKDI Tangerang bahkan sampai ke 2030 saudara-saudari. Sekarang kita akan menyalakan lilin dan kita akan membagi-bagikan kue dan bersama-sama kita akan nyanyikan bersama Happy Birthday. Siap semuanya kita nyanyikan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi, happy. Dan sekarang kita akan memberikan kue yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta Saat, Ibu Joyce, Bapak Pendeta Umi, dan juga Bapak Pendeta Iwan yang akan dibagi-bagikan kepada setiap perwakilan ministry. Kue-kue ini bukan hanya kue untuk dimakan, tapi melambangkan visi dan misi yang diberikan juga kepada semua ministry di GKDI Tangerang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Untuk menutup, Bapak Pendeta dipersilakan untuk menutup ibadah dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, setiap kali kami merayakan sebuah perayaan, kami tahu itu adalah sebuah milestone. Sebuah batu petunjuk kepada kami untuk melakukan sebuah refleksi, introspeksi, dan juga masa perenungan yang lebih dalam dan mengevaluasi diri kami Tuhan. Sebagai pribadi dan sebagai jemaat, untuk melihat kembali apa yang telah terjadi di masa lalu dan menatap ke depan apa yang Kau akan berikan di dalam kehidupan kami. Selama 29 tahun ini Tuhan, gereja Engkau sedang berproses menjadi sebuah jemaat yang berkenan kepada Engkau. Bukan mau menjadi jemaat gereja, menjadi gereja super, gereja canggih di dunia, tetapi Engkau lupakan. Bahkan Engkau tidak ingat, bahkan Engkau membenci. Kami berdoa Tuhan, agar gereja ini boleh menjadi gereja yang berkenan kepada Engkau. Gereja yang Engkau boleh katakan pada akhirnya, well done. Karena kami boleh bertekun di dalam iman, pengharapan dan kasih. Kami berdoa Tuhan, di dalam 29 tahun perjalanan ini kami bisa membuat sebuah refleksi iman. Untuk merecharge kembali iman kami Tuhan. Bagi yang masih bergumul Tuhan di dalam pertumbuhan iman. Bagi kami yang bergumul di dalam dosa dan juga masalah-masalah kehidupan, kami berdoa Tuhan. Agar kami melihat Engkau lebih besar daripada masalah-masalah kami. Agar kami boleh percaya sekali lagi Tuhan, bahwa kesempatan yang baik ini, gereja hadir di dalam kehidupan kami. Menjadi penguat di dalam komunitas kami Tuhan. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan dari hidup kami Tuhan. Bantu gereja ini menjadi support system yang kuat bagi setiap jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Bagi teman dan saudara-saudara kami yang hadir pada hari ini. Bantu Tuhan gereja ini hadir di dalam kehidupan setiap orang. Untuk menjadi penolong di saat susah Tuhan. Tetapi juga untuk pemimpin di saat kami kehilangan arah. Tetapi juga Tuhan menjadi comforter ketika kami mengalami pergumulan. Tetapi juga menjadi mentor di saat kami juga kehilangan Tuhan arah yang kami mau capai di dalam hidup.
Dan di atas semuanya ini, bantu Tuhan jemaat ini untuk terus bertumbuh di dalam kasih. Sehingga lewat kasihlah jemaat ini boleh dikenal. Lewat kasihnya yang nyata, jemaat ini boleh diketahui oleh banyak orang. Karena mereka melihat Kristus menjadi kepala di dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai setiap kami. Bahkan perwakilan-perwakilan yang berdiri hari ini Tuhan. Biarlah ini juga dari perwakilan Piwa, married, single, kampus, teens, dan semua Tuhan yang ada di dalam berbagai bentuk di dalam jemaat ini. Biarlah itu juga boleh mewakili iman kami bersama Tuhan. Untuk berjuang, untuk menjadi terang dan garam di tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Kau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa agar orang-orang yang mengalami pergumulan Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena hanya Yesuslah yang menjadi pengharapan dan penolong kami dan akan meneguhkan kami dari hari ini sampai Engkau datang Maranatha. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau akan datang kembali. Hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Wow. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk semua ministry-ministry perwakilan kita. Bapak Pendeta Sahat, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Iwan, dan juga Bapak Pendeta Umi. Siapa di sini yang masih semangat untuk memuji muliakan Tuhan? Yang masih semangat katakan amin. Yang masih semangat katakan amen. Oke, yang di lantai 3, kalian ada dengar juga nggak? Katakan amin lantai 3. Lantai 1, katakan amin. Lantai 4 sekali lagi. Jadi dalam rangka anniversary yang ke-29, tim Song Ministry pun juga sudah ingin memberikan satu hadiah ya. Berbentuk lagu GKD Tangerang yang ditulis oleh Huta Galung Family. Ya, inilah lagu tema kita, Teguh Dalam Iman. Kita akan belajar, kita akan nyanyikan, karena iman sajalah kita masih bisa teguh sampai hari ini. Kita nyanyikan. Mataku lelah melihat segala kenyataan di dunia ini Tuhan. Kenyataan yang ada di dunia. Langkahku dan arah tujuanku. Semua
Om. Tim song. Sama yang Gen 2. Udah bisa-bisa. Ayo tim Song Ministry, generasi legend, generasi 2, generasi 3. Mau foto bersama? Mana tim generasinya?